Salam, namaste. Assalamualaikum, salam, namaste. Namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Cikri Taufik. Hari ini saya bersama dengan teman India, orang India pastinya, namanya Mohit. Wah, Mohit Kulbe. Mohit Kulbe. Dia banyak cerita tentang pengalamannya tinggal di Indonesia. Nah, ini menarik. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa pengalamannya selama berada di Indonesia. Mohit, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Bahasa Indonesia kita lihat ya, apakah sempurna? Karena sudah seperti kayak orang Indonesia jadinya ya. Kamu kan pernah cerita kepada saya, kamu pernah tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah daerah Bali. Boleh kamu ceritakan ke teman-teman Indindo, ngapain sih kamu di Bali? Kok bisa berada di Indonesia saat itu? Itu saya pernah sebelum waktu ini saya belum pernah ke Indonesia atau negara lain dari India. Oh, jadi pertama kali ke luar negeri ke Indonesia? Iya. Oke. Iya, dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, itu namanya Dharma Siswa. Saya senang sekali. Waktu ya ada hasilnya, saya udah pilih. Mereka pilih saya untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya ke Bali. Itu yang lebih, ya itu yang lebih menarik. Itu yang menarik nih. Dapat beasiswa, kuliah di Indonesia. Iya. Belajar bahasa dan budaya. Betul. Keren. Kuliah di mana? Kuliah di IKIP Saraswati Tabanan, Bali. Bali. Iya. Tabanan. Tabanan itu namanya. Ya bagi teman-teman yang di Bali, kalau kenal sama Mohit pasti ya di komen aja ya. Berarti kuliah di Bali. Iya. Kemudian? Setelah saya pergi ke sana, awal-awalnya gak ada bahasa saya itu kurang. Sulit ya? Kurang banget ya bahasa Indonesia. Iya, kurang tahu. Cuman tahu gimana. Cuma gimana perkenal saya, perkenal diri, cuman perkenal diri aja. Iya. Tapi ya mulai kuliah di sana 2 hari 3 hari ya mulai dari dasar. Nanti saya datang tahu itu kalau saya duduk di kelas saja itu gak bisa belajar bahasa Indonesia lebih bagus. Saya tidak pergi ke kelas lagi. Jadi kalau duduk di kelas saja nggak bisa bahasa Indonesia ya? Iya. Betul. Karena itu di kelas saja ada kira-kira 5 orang yang sudah pernah ke Bali dan sudah pernah ke Indonesia. Mereka sudah tahu bahasa Indonesia lebih bagus. Oh, orang asing juga? Iya, orang asing. Oke. Dari India? Enggak, dari negara lain? Iya, dari Rusia, dari Australia. Oke. Oh, berarti mereka sudah pernah. Iya, dan bahasanya juga lancar. Bagus banget ya. Iya. Jadi bingung saat itu. Iya, jadi guru mulai langsung pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjelaskan perkuliahan gitu. Jadi kamu gimana saat itu? Di translate aja. Itu yang cuman awal-awalnya cuman saya menggunakan Google Translate. Awal-awal itu baru masuk kuliah gitu ya. Berarti dosen pakai bahasa Indonesia full, nggak ada bahasa Inggris? Ada, tapi sedikit. Iya. Tapi dosen itu tahu kan, Mohit siswa baru, yang memang bahasa Indonesianya masih perlu banyak belajar lagi. Iya, itu cerita ini bukan untuk semua guru, cuman 1 atau 2. Oke. Yang lain saya nggak bisa skip kelasnya. Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, kalau kelas budaya itu guru senang. Saya senang itu kelasnya. Karena dia paham ya mengerti kamu. Iya. Betul. Dan mulai dari dasar. Jadi apa usaha kamu untuk belajar bahasa Indonesia di Bali itu saat itu? Setelah saya sudah tahu di sini saya gak bisa, di kelas gak bisa, cuman translate aja, pakai nilainya bagus. Jadi hasilnya tidak ada. Bahasa Indonesia tidak ada. Langsung untuk cari makan itu harus tahu bahasa Indonesia. Gimana cari nasi goreng. Benar. Itu pengalaman saya 1 bulan. Saya cuman makan nasi goreng aja. Cuma makan, karena itu aja yang tahu. Iya. Tahu tuh ya agak bisa pilih yang mana saya makan. Kalau perutnya agak
Betul. Sakit atau apa-apa. Setelah itu di pasar Senggol itu berarti. Pasar Senggol. Ya. Senggol, di situ saya sudah dapat teman. Umurnya teman itu kayak paman ya dia. Iya. Oh, lebih dewasa ya? Iya. Lebih dewasa. Iya. Tapi seperti teman. Iya. Nama dia Andre. Wah, namanya Andre. Langsung kalau saya mulai bahasa Indonesia itu kurang bagus. Tidak lancar dan buru-buru saja juga. Belum bisa menangkap secara utuh ya, iya. Makna bahasa itu sendiri. Nah, jadi setelah itu pelan-pelan dia dan ada banyak teman di situ. Berarti warga negara Indonesia itu lebih welcoming, lebih itu kayaknya lebih menyambut lah iya. ya. Akrab ya. Iya. Akrab dengan. Kalau saya coba bahasanya tidak bagus, mereka yang bantu memperbaiki atau bantu ya. Betul. Iya. Jadi setelah 1 bulan tuh, kemudian bagaimana cara belajar bahasa Indonesia di saat itu? Setelah itu mereka kaget. Gimana sih kamu tahu bahasa Indonesia kayak gini? Cuman 1 bulan aja. Tiba-tiba kamu bisa gitu? Iya. Karena kamu serius ya, belajar bahasa. Dan mungkin salah satu faktor ya bagi teman-teman juga, Mohit, salah satu faktor dia cepat bisa belajar, bisa berbicara bahasa Indonesia karena dia mencintai bahasa itu sendiri. Iya. Dan negara juga. Dan negara Indonesia juga. Wah, luar biasa. Terus teringatnya tadi kamu berarti tinggal di Tabanan. Di Tabanan. Tabanan. Iya. Tabanan itu kos-kosan, rumah sewa ya, atau kos-kosan. Oh, oke. Jadi kalau sehari-hari itu ngapain aja itu? Selain kuliah? Kuliah itu untuk cuman 1 jam aja. 1 jam aja? Kelasnya cuman 1 jam. Setelah selebihnya itu di rumah? Enggak. Kenapa? Karena itu saya cuman pilih kos-kosan karena enggak mau tinggal di rumah aja. hanya gunakan rumah itu untuk tidur. Untuk tidur doang. Berarti kesehariannya itu di luar? Iya, setiap hari. Kuliah 1 jam aja? Iya. Setelah itu ke pasar yang ya. Alasan mengapa kamu ingin belajar bahasa Indonesia? Ya, itu. Reason. Waktu saya kuliah di sini di India, saya belajar sejarah. Ya, tahun kedua di kuliah itu saya tahu tentang Indonesia di buku-buku dan silabus saja. Yang dari sana itu lebih menarik. Gimana orang India pergi ke sana, bawa Hinduism di situ. Terus ada banyak cerita tentang Indonesia yang itu negara Muslim, tetapi mereka hormat Ramayana. Mereka juga play menarik juga itu kayak gitu. Praktis Ramayana, Mahabharata, right? Iya. Dan hal yang dua itu seperti sama di India karena India juga ada banyak budaya itu भिन्न budaya ini. Kayaknya Indonesia juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena itu unity in diversity. Unity in diversity. So untuk datang tahu diversity itu, saya ingin bahasa Indonesia. Ya, bahasanya menurut saya kalau mau datang tahu ini gimana budayanya, gimana literature, gimana di Indonesia. Iya, harus tahu bahasa Indonesia. Betul sekali ya. Itulah karena itu. Karena itu, wah benar, jarang-jarang ya. Bagaimana saya datang tahu seni dan budaya jika gak tahu bahasa Indonesia? Betul. Gimana saya kalau yang selama saya tinggal di Indonesia di Bali, itu kira-kira 3 atau 4 tempat yang turis saya pergi. Selain itu cuman ke desa bertemu orang lokal dan berinteraksi sama dengan mereka. Cuman lokal aja. Pengen tahu seperti apa tradisi, budaya, bahasa juga kan di Bali aja juga berbeda-beda bahasa. Iya. Di 8 distrik ada kayaknya
4 aksen bahasa Bali-nya juga. Ya logatnya itu berbeda-beda ya. Iya. Logat ya, aksen. Iya benar-benar. Logat ya. Luar biasa ya alasannya mengapa dia ingin belajar bahasa Indonesia. Dan setelah mulai itu lebih tertarik. Ayo, lebih belajar aja. Makin terus ya, makin cinta. Luar biasa. Kamu kan tinggal di Bali, tinggal di Indonesia saat itu. Kamu banyak berinteraksi sama orang Indonesia. Menurutmu kamu tuh orang Indonesia itu seperti apa sih? What do you think about Indonesian people? Mereka lebih kayaknya yang pertama welcome, sangat ya dengan ya sangat menyambut, dan khususnya untuk orang India itu menurut saya. Waktu saya bilang saya dari India, mereka senang kayak gini. India duduk aja, kopi dulu kayak gini. Kopi dulu. Kemudian langsung cerita itu ke makan, bertemu sama keluarga mereka. Diajak kebanyakan kayak gitu. Pernah nggak diajak datang ke rumah keluarga? Gimana perasaan kamu saat itu diajak ke rumah, yuk main ke rumah gitu? Ya, ayo, oke, ayo. Karena saya juga ingin coba dan mau bahasanya lebih lancar. Beberapa orang saya yang bertemu itu bahasanya lebih bagus. Oke. Jadi sebisa mungkin kamu banyak berinteraksi ya. Iya. Luar biasa. Bagaimana dengan makanan? Nah, kita tahu sendiri kan umumnya kalau orang India itu kebanyakan kan vegetarian, ya kan, kebanyakan vegetarian. Tapi kamu gimana? Awalnya kamu vegetarian atau non vegetarian? Non vegetarian. Non vegetarian. Jadi nggak masalah makanan di sana ya? Nggak. Cuman makan masalah itu saya kurang tahu bumbu-bumbunya yang mana itu untuk lebih bagus untuk perut saya karena ini pertama kali saya makan Indonesia. Jadi dari sudah sekian banyak makanan yang kamu coba di sana, itu sebutin deh 5 makanan yang paling kamu sering makan di sana. 5 foods. Nasi goreng yang pertama. Nasi goreng. Gado-gado. Gado-gado. Bakso. Mie goreng. Capcay. Ada banyak 5 ya. Itu biasa dia makan ya. Iya. Itu di Bali ada ya? Sate juga ya, sate juga ada. Yang kamu tahu makanan khas Bali, special from Bali yang pernah kamu makan apa? Babi guling. Senang sekali itu. sekarang saya itu kangen babi guling ya. Waduh, babi guling enak banget di Bali. Terus selama kamu tinggal di sana tuh banyak nggak orang India di sana, di India? Pernah nggak ketemu? Gitu? Tidak banyak, tapi ya kurang lebih 10 orang. 10 orang. Dan bagaimana kalau misalnya kalian bertemu di sana itu, ini orang India, itu bagaimana sih hubungannya gitu? Apakah ya cuek, nggak mau tahu, atau ya kayak keluarga gitu, family? Awalnya kaget. Kenapa? Kan maksudnya kok kamu di sini? Iya, kayak gitu. Kamu turis kan? Saya tidak turis. Saya belajar di sini. Kebanyakan turis mereka. Iya. Orang India. Menarik ya, kalau misalnya Mohit itu mulai dari yang awalnya tidak bisa bahasa Indonesia, kemudian dia bertekad bisa berbicara bahasa Indonesia dalam tempo sebulan saja. Orang-orang Indonesia di sekitarnya itu terkejut lihat bahasa yang perkembangan bahasa dia yang luar biasa. Tadi kamu bilang untuk menambah pengalaman berbicara bahasa Indonesia, kamu kan sering nongkrong gitu. Iya. Nongkrong di coffee shop, terus di warteg atau di tempat-tempat makan. Warung. Ada nggak yang orang Indonesia itu yang pengen, ada yang nanya-nanya nggak tentang India ke kamu? Kebanyak mereka mau tanya. Yang paling sering itu Sungai Gangga. Sungai Gangga. Dan kamu explain ke mereka? Iya. Apa itu Sungai Gangga gitu. Kemudian apa lagi yang ditanya? Tentang apa? Cewek. Cewek India. Tentang cewek India ya. Indian laki, Desi. Pakai sari. Cewek. Pertama Gangga, cewek. Shahrukh Khan. Bollywood berarti ya. Iya. Tentang Bollywood.
Ada lagi nggak yang mereka penasaran gitu, pengen tahu dari kamu tentang India? Dan Orang setelah Indonesia. itu tentang keluarga saya. Oh, oke. Mereka bagaimana pengalaman mereka atau bagaimana mereka pikir, bagaimana ayah ibu saya pikir saya di sini untuk belajar Indonesia, belajar bahasa Indonesia.